Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aska. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu integrasi multikultural dalam pembelajaran IPA. Di dalam penggunaan konteks budaya sebagai entry point untuk menjelaskan fenomena alam. Selanjutnya, selanjutnya yaitu definisi konseptual. Satu, integrasi multikultural dikaitkan dalam definisi konseptual itu proses memasukkan nilai, persepsi, perspektif, dan pengalaman budaya yang beragam ke dalam kurikulum dan praktik pembelajaran untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan adil. Menurut James A. Barnes, pendidikan multikultural adalah reformasi pendidikan yang bertujuan memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua siswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Kemudian itu dikaitkan dengan pembelajaran IPA, yaitu proses sistematis untuk memahami fenomena alam melalui observasi, eksperimen, penalaran logis, dan pembuktian empiris. Selanjutnya itu entry point-nya, di mana titik awal pembelajaran yang digunakan untuk menghubungkan pengalaman awal siswa dengan konsep akademik yang lebih abstrak. Contohnya dalam penerapannya itu, misalnya di kelas 8 SMP di Jambi, pertama guru mengangkat tradisi bercocok tanam padi masyarakat Melayu Jambi sebagai konteks awalnya. Kemudian dari praktik lokal tersebut, guru mengaitkan dengan konsep ekosistem sawah, rantai makanan, dan kesuburan tanah. Kemudian itu pembelajaran ini dimulai dari pengalaman nyata siswa sebelum masuk ke teori dalam buku tersebut. Selanjutnya, lanjut, yaitu problematika epistemologis dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA sering diposisikan sebagai ilmu universal dan bebas konteks. Materi IPA disajikan sebagai fakta dan hukum yang berlaku dan bersifat umum, tanpa mengaitkannya dengan realitas sosial dan budaya siswa. Kemudian, keberagaman latar sosial budaya siswa mempengaruhi cara memahami konsep. Siswa membawa pengetahuan awal yang terbentuk dari pengalaman keluarga, tradisi, dan lingkungan dalam masyarakatnya. Kemudian terjadi kesenjangan antara sains, sekolah, dan kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep IPA ini sering terasa abstrak karena tidak dikaitkan dengan praktik nyata yang dikenal siswa. Kemudian itu pembelajaran menjadi kurang bermakna jika konteks budaya diabaikan tanpa keterkaitan dengan pengalaman siswa. Konsep ilmiah sulit dipahami secara mendalam dan berisiko menimbulkan miskonsepsi. Implikasinya diperlukan pendekatan kontekstual yang menjembatani sains dengan pengalaman budaya siswa. Contoh penerapannya itu masalah siswa menganggap IPA hanya hafalan rumus, tetapi itu tidak. Solusi implementatif pertama soal membahas perubahan wujud gas, maaf, pertama saat membahas perubahan wujud gas dan zat, guru mengaitkan dengan proses pembuatan gula aren tradisional.
Siswa mengamati langsung proses penguapan dan pengkristalan. Hasilnya itu didapatkan konsep tidak lagi abstrak. Siswa memahami bahwa sains ada dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kelandasan filosofinya. Pertama, konstruktivisme menjelaskan itu pengetahuan tidak ditransfer secara langsung dari guru ke siswa, tetapi dibangun melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi dengan lingkungan. Kedua, sosiokonstruktivisme atau yang ditemukan oleh Lev Vygotsky itu menjelaskan proses pembelajaran dimediasi oleh interaksi sosial dan konteks budaya, konsep ilmiah berkembang melalui dialog, kolaborasi, dan penggunaan bahasa. Ketiga, bahasa dan simbol budaya. Itu membentuk struktur kognitif siswa, cara siswa memahami fenomena alam, dipengaruhi oleh istilah, praktik, dan makna yang hidup dalam komunitasnya. Keempat itu implikasi dalam IPA, menjelaskan budaya menjadi medium penting dalam proses internalisasi konsep ilmiah, sehingga pembelajaran perlu mengaitkan pengalaman budaya dengan teori sains. Contoh penerapan berbasis konstruktivisme dan Vygotsky atau Vygotsky itu pertama, guru membagi siswa dalam kelompok diskusi. Kemudian, setiap kelompok membahas mengapa petani tradisional mengetahui waktu tanam yang tepat tanpa aplikasi cuaca. Kemudian, melalui dialog, selanjutnya siswa membangun konsep tentang musim, rotasi bumi, dan cuaca, dan curah hujan. Kemudian, guru berperan sebagai fasilitator dalam zona perkembangan proksimal. Selanjutnya, itu adalah pendidikan multikultural dalam perspektif teoretis. Menurut Bras, tahun 2019 terdapat 5 dimensi utama pendidikan multikultural, yaitu pertama, integrasi konten. Memasukkan contoh, perspektif, dan kontribusi dari berbagai budaya ke dalam materi pembelajaran. Kemudian proses konstruksi pengetahuan, memantau siswa memahami bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh persepsi sosial dan budaya. Ketiga, pengurangan prasangka, mengembangkan sikap positif terhadap kelompok budaya lain melalui strategi pembelajaran yang inklusif. Keempat, yaitu pedagogi yang adil, menggunakan pendekatan mengajar yang memungkinkan semua siswa mencapai keberhasilan akademik. Kelima, itu pemberdayaan budaya sekolah, membangun budaya sekolah yang mendukung kesetaraan dan penghargaan terhadap keberagaman. Dalam IPA, integrasi konteks berarti memasukkan praktik budaya sebagai konteks pembelajaran konsep ilmiah. Contoh penerapan 5 dimensi itu sebagai berikut. Selanjutnya, itu konteks budaya sebagai entry point. Konteks budaya sebagai entry point adalah strategi pembelajaran yang memanfaatkan praktik sosial, tradisi, dan pengalaman lokal siswa sebagai titik awal untuk mengkaji serta menjelaskan fenomena alam berdasarkan konsep dan prinsip ilmiah. Pendekatan ini menempatkan pengalaman budaya sebagai jembatan antara pengetahuan awal dan konsep IPA yang bersifat abstrak. Contoh konseptualnya. Pertama, praktik pertanian tradisional. Itu konsep ekosistem, interaksi abiotik, lalu ke abiotik, dan kesuburan tanah. Kemudian permainan tradisional misalnya tarik tambang, kemudian itu mempengaruhi konsep gaya, energi, dan keseimbangan serta gerak. Kemudian ketiga itu penanggalan atau perhitungan musim tradisional, konsep astronomi,
atau fase bulan, revolusi bumi, dan perubahan musim. Contoh penerapan nyatanya itu pertama, praktik pertanian tradisional. Pertama, siswa mengamati sawah, kemudian guru mengaitkan dengan siklus nitrogen, interaksi biotik maupun abiotik. Kemudian, permainan tradisional. Pertama itu contohnya siswa mencoba berjalan menggunakan egrang, kemudian guru menjelaskan titik berat, keseimbangan, maupun gaya gravitasi. Ketiga yaitu penanggalan tradisional, contohnya itu siswa melakukan diskusi tentang penentuan awal musim. Kemudian guru mengaitkan dengan materi revolusi bumi, kemudian materi perubahan posisi matahari semu. Selanjutnya, itu relasi pengetahuan lokal dan sains. Pertama, pengetahuan lokal itu berkembang melalui pengalaman empiris masyarakat secara turun-temurun berbasis observasi langsung terhadap alam dan lingkungan sekitar. Kemudian, sains modern dibangun melalui metode ilmiah yang sistematis, melibatkan observasi terkontrol, eksperimen, analisis data, serta verifikasi dan replikasi. Ketiga itu integrasi melalui dialog epistemologis, bukan subordinasi. Itu pengetahuan lokal tidak diposisikan lebih rendah, tetapi didialogkan dengan sains untuk menemukan penjelasan yang lebih komprehensif dan rasional. Keempat itu implikasi dalam pembelajaran IPA. IPA berfungsi sebagai sarana klasifikasi dan penguatan ilmiah terhadap praktik budaya, sehingga siswa mampu memahami fenomena alam secara kritis dan reflektif. Contoh penerapan dialog epistemologis, contohnya masyarakat percaya jika banyak capung terbang rendah akan turun hujan. Guru mengajak siswa itu mengamati kelembapan udara, menganalisis perilaku serangga, menghubungkan dengan tekanan udara dan perubahan cuaca. Hasil, pengetahuan lokal tidak ditolak, kemudian dijelaskan secara ilmiah. Selanjutnya itu model konseptual integrasi. Pertama itu identifikasi praktik budaya, kemudian kedua analisis fenomena alam yang terkandung, kemudian formulasi konsep ilmiah, kemudian refleksi kritis. Contoh langkah operasional. Pertama itu identifikasi praktik budaya. Guru melakukan survei kecil tentang aktivitas keluarga siswa, kemudian analisis fenomena. Di mana analisis fenomena ini dari praktik pembuatan ikan asin menghasilkan konsep osmosis dan pengawetan. Kemudian formulasi konsep, guru menjelaskan difusi dan tekanan osmotik. Kemudian keempat, refleksi kritis. Siswa menjawab, mengapa ikan asin lebih tahan lama dibanding ikan segar? Nah, pendekatan ini selaras dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang menekankan pembelajaran konstekstual. Selanjutnya itu implikasi teoretis. Langsung saja ke contoh implementasi nyata di sekolah, itu melalui proyek mini riset, kajian ilmiah terhadap tradisi pengolahan pangan lokal. Contoh, ini adalah contoh judul misalnya. Nah, kemudian bagi siswa itu mengumpulkan data, menguji hipotesis sederhana, kemudian menyajikan hasil. Dampak,
literasi sains meningkat, siswa lebih kritis, pembelajaran menjadi bermakna. Selanjutnya,